Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Praktikum Pemrograman Sains Data, Prodi Statistika Angkatan 2023, yang beranggotakan saya sendiri, Santi Karismawati, dengan rekan-rekan saya, Safina Putri Naura, Zala Siti Hasanah Najwadina, dan Zulizar Indra Nurrahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan dashboard data kesejahteraan pekerja Indonesia, mulai dari pengolahan dataset sampai dengan pembuatan dashboard. Yang pertama, untuk pengolahan datasetnya kami dapat dari website kegel.com dengan nama serupa, yaitu dataset kesejahteraan pekerja Indonesia yang memiliki 4 file utama, yaitu rata-rata upah, minimum upah, garis kemiskinan, dan pengeluaran. Keempat file tadi kami download, kemudian kami upload ke Jupyter Notebook menggunakan package Pandas. Setelah itu, kami gabungkan keempat file ini menjadi data frame baru dengan nama data kesejahteraan 1 yang menggabungkan file garis kemiskinan, pengeluaran, minimum upah, dan rata-rata upah dengan basis 1 berdasarkan provinsi dan upah. Setelah itu, maka menjadi data frame baru dengan hasil 9 variabel. Setelah itu, kami persingkat nama data frame menjadi data saja, dan data ini kami ganti nama kolom-kolomnya menjadi nama yang mudah dipahami dan mudah dibaca oleh semua pihak. Setelah nama kolom diganti, kami save data gabungan ini ke dalam data kesejahteraan pekerja 1.csv. Setelahnya, kami panggil ulang ke dalam Jupyter Notebook yang baru. Kemudian, kami hapus rata-rata upah yang mengandung missing value dengan drop dan subset. Setelah itu, kami cek lagi, ternyata untuk rata-rata upah akan diganti menjadi upah per jam. Kemudian kami akan menghitung ulang rata-rata upahnya dengan rumus upah per jam dikali 8 dikali 20, yaitu 8 jam dikali 20 hari masa kerja efektif per bulan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembuatan dashboard yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dinar dengan NPM 161233003. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan sintaks mengenai pembuatan dashboard. Baik, di sini ada sintaks dari panel extension ini digunakan untuk menginisialisasi panel, sebuah library Python untuk membuat antarmuka pengguna interaktif. Fungsi ini memuat semua sumber daya yang dibutuhkan agar komponen panel seperti widget atau visualisasi dapat berfungsi dengan baik di Jupyter Notebooks. Lalu di sini ada pengaturan dari widgetnya. Yang pertama ada data interaktif. Jadi ini digunakan untuk mengaktifkan mode interaktif pada data seperti data frame Pandas menggunakan library panel atau HP plot. Fungsinya adalah untuk mengubah data menjadi dinamis sehingga dapat dihubungkan ke widget seperti slider atau dropdown untuk manipulasi langsung. Lalu di sini kita membuat variabel data unik untuk perluan widget. Jadi kode-kode ini digunakan untuk membuat variabel berisi nilai unik dari kolom-kolom tertentu dalam data frame data. Lalu di sini kita membuat checkbox group widget. Nah, menggunakan panel yang menampilkan daftar pilihan berdasarkan nilai unik dari kolom kategori kebutuhan dalam interaktif data. Lalu di sini juga kita membuat panel checkbox group berdasarkan kategori wilayahnya. Di sini berupa output yang dapat kita checklist. Lalu selanjutnya dropdown provinsi. Jadi sintaks ini membuat widget dropdown menggunakan panel untuk memilih provinsi berdasarkan nilai unik dari kolom provinsi pada data interaktif iData. Outputnya seperti ini. Lalu kita membuat slider tahun dengan rentang dari 2000 hingga 2025. Jadi sintaks ini membuat widget slider menggunakan panel untuk memilih tahun dalam rentang tertentu dari tahun 2013 hingga 2025. Yang sintaksnya bisa seperti ini. Kita bisa mengubahnya dari tahun 2013 hingga 2025. Lalu selanjutnya periode kuartal. Jadi kode checkbox ini membuat widget checkbox group menggunakan panel untuk memilih periode berdasarkan nilai unik dari kolom periode bulan dalam data interaktif iData. Seperti opsi yang tadi. Lalu di sini kita membuat data filter. Jadi sintaks-sintaks ini digunakan untuk membuat data filter dari dataset iData berdasarkan berbagai seleksi yang digunakan melalui widget yang telah dibuat sebelumnya. Setiap baris di dalam kurung mengakses nilai dari kolom di iData sehingga seleksi dari widget interaktif yang digunakan dalam antarmuka pengguna. Outputnya berupa ini. Lalu visualisasi data akan dijelaskan oleh rekan saya Safina. Perkenalkan, nama saya Safina Putri Naura dengan NPM 1006061230017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sintaks untuk visualisasi pada data. Pertama, kita akan mengurutkan data WMP per provinsi dari yang tertinggi hingga terendah menggunakan fungsi sort value. Kemudian kita membuat grafik batang dengan HF plot bar dengan sumbu X-nya itu provinsi dan sumbu Y-nya itu MP. Visualisasi ini kami gunakan untuk membandingkan data upah minimum per provinsi. Lalu berikut merupakan outputnya, kami menggunakan slider dan juga checkbox. Selanjutnya, kami melakukan agregasi data berdasarkan tahun menggunakan fungsi group by pada kolom tahun untuk mengelompokkan datanya berdasarkan tahun. Lalu kami menghitung rata-rata garis kemiskinannya menggunakan fungsi min dan rata-rata upah. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel agregasi untuk memberikan gambaran dari rata-rata per tahunnya. Berikut merupakan outputnya. Lalu di sini kami juga akan menampilkan tren garis kemiskinan dan rata-rata upah per tahun dengan menggunakan widget dropdown untuk memilih provinsi tertentu. Data difilter berdasarkan provinsi yang dipilih menggunakan at the end.depends dropdown underscore provinsi, lalu dikelompokkan berdasarkan tahun dengan fungsi group by dan dihitung rata-ratanya. Visualisasinya berupa grafik garis menggunakan HF plotline, di mana garis kemiskinan akan ditampilkan berwarna biru dan rata-rata upah akan berwarna hijau. Lalu hasil visualisasi disusun dalam layout menggunakan pn.column dan ditampilkan dengan fungsi save variable. Berikut merupakan outputnya.
Selanjutnya, kami membuat scatter plot menggunakan HF plot scatter untuk menampilkan hubungan antara rata-rata upah dan garis kemiskinan berdasarkan kategori wilayahnya. Data yang digunakan adalah dataset tanpa filter tahun, dengan sumbu X-nya itu rata-rata upah, dan Y-nya garis kemiskinan, lalu berdasarkan kategori wilayah. Berikut merupakan outputnya. Selanjutnya, pada sintaks ini, kami melakukan data berdasarkan tahun dan kategori wilayah, menggunakan grup by, lalu menghitung rata-rata garis kemiskinan dan rata-rata upah untuk setiap kolomnya dengan min, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel AGG GK. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil agregasi tersebut dalam bentuk tabel interaktif, menggunakan pn.widgets dan tabulator. Berikut merupakan outputnya. Selanjutnya, pada sintaks ini, kami mengelompokkan data berdasarkan kategori wilayah dan kategori kebutuhan, lalu menghitung total pengeluaran rumah tangga untuk setiap kelompok menggunakan sum. Lalu ini untuk outputnya. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk membuat diagram batang horizontal dari data frekuensi 1 yang tadi sudah didefinisikan sebelumnya menggunakan HF plot. Berikut merupakan outputnya. Pada sintaks ini, kami akan menampilkan perbandingan rata-rata upah dan pengeluaran rumah tangga per provinsi dengan menggunakan widgetnya drop-down dan slider untuk memilih tahun. Datanya akan difilter berdasarkan provinsi dan tahun yang dipilih, kemudian dikelompokkan berdasarkan provinsi. Setelah itu dihitung rata-rata dari rata-rata upah dan pengeluaran rumah tangga menggunakan fungsi AGG dan diurutkan berdasarkan rata-rata upah. Visualisasinya berupa grafik batang horizontal yang dibuat dengan HF plot bar. Berikut merupakan outputnya. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk menghitung dari rata-rata upah dan pengeluaran rumah tangga berdasarkan provinsi dengan grup by. Lalu dihitung rata-ratanya menggunakan min, dan hasilnya disimpan dalam variabel ini yang akan ditampilkan sebagai data frame. Berikut merupakan outputnya. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk menampilkan data agregat dari rata-rata upah dan pengeluaran rumah tangga dalam bentuk tabel interaktif menggunakan pn.widget dan tabulator. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk menghitung rata-rata beberapa indikator ekonomi seperti garis kemiskinan, UMP, rata-rata upah, dan pengeluaran rumah tangga berdasarkan provinsi dan kategori kebutuhannya untuk semua tahun. Lalu datanya dikelompokkan menggunakan grup by dan dihitung rata-ratanya dengan min, dan hasilnya disimpan dalam variabel AGG data. Berikut merupakan outputnya. Lalu sintaks ini juga sama untuk menampilkan data agregat yang telah dihitung dalam variabel sebelumnya AGG data dalam bentuk tabel interaktif menggunakan pn.widget dan tabulator. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk menampilkan tampilan interaktif yang berisikan deskripsi mengenai data kami, yaitu data kesejahteraan pekerja, menggunakan panel. Yang pertama ini pn.extension Vega, kami aktifkan untuk mendukung visualisasinya, yaitu dari berbasis Vega. Kemudian variabel aksen ini untuk menyimpan warna tema utama yang akan kami gunakan, yaitu teal. Selanjutnya, akan dimunculkan sebuah gambar dari URL yang akan ditampilkan menggunakan fungsi pn.pen.jpg. Selanjutnya ada deskripsi mengenai kesejahteraan pekerja yang akan kami tampilkan di dashboardnya, lalu disusunnya dalam bentuk format teks. Terakhir, sintaks ini digunakan untuk membuat dashboard interaktif untuk data kami, data kesejahteraan pekerja Indonesia, menggunakan panel factlist template. Lalu dashboard ini akan terdiri dari sidebar dengan filter interaktif yaitu tahun, provinsi, periode, kategori wilayah, dan kategori pengeluaran. Dan konten utama yang akan ditampilkan yaitu akan menampilkan deskripsi, grafik, dan juga tabel agregasi data. Warna temanya ditentukan dengan variabel aksen, dengan aksen biru muda, dan latar belakang header-nya yaitu biru tua. Lalu dashboard akan dapat ditampilkan di browser dengan template.show atau di hosting dengan template severable. Sekian penjelasan sintaks visualisasi data dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dashboard oleh rekan saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulizar Indra dengan NPM 160123005. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang dashboard yang telah kelompok kami buat. Dashboard ini kami namakan data kesejahteraan pekerja di Indonesia yang merujuk pada informasi yang berkaitan dengan kualitas hidup dan kondisi sosial ekonomi pekerja di Indonesia. Dashboard ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan seorang pekerja, termasuk pendapatan dan upah minimum, pengeluaran rumah tangga, serta garis kemiskinan. Beberapa fitur yang kami tambahkan ke dashboard ini, pertama ada kolom tahun, ini bisa digeser, kami contohkan di tahun 2016. Selanjutnya ada kolom provinsi, ini bisa dipilih dari 34 provinsi Indonesia, jadi kami contohkan Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada kolom periode, kami berfokus pada Maret dan sampai September. Lalu ada kategori wilayah, di mana ada perkotaan, pedesaan maupun keduanya, serta kategori pengeluaran, nah itu baik itu pengeluaran makanan, non makanan ataupun total keduanya. Yang pertama di sini ada bar chart atau diagram batang dari perbandingan data upah minimum provinsi dari seluruh provinsi Indonesia. Bisa dilihat DKI Jakarta masih menempati posisi pertama dari data upah minimum provinsi, karena memang DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang paling sibuk di antara provinsi yang lainnya. Yang kedua, di sini ada line chart atau diagram garis tentang tren garis kemiskinan dan rata-rata upah dari provinsi Sulawesi Selatan. Bisa dilihat rata-rata upah dari tahun 2015 hingga 2022 naik cukup signifikan ya.
Namun nilai garis kemiskinannya bertambah sedikit-sedikit dari 2015 hingga 2022. Kalau mau dicobakan dari provinsi lain juga bisa, tapi kami hanya fokus pada Provinsi Sulawesi Selatan pada video kali ini. Selanjutnya ada scatter plot. Ini adalah grup scatter plot antara seluruh provinsi di Indonesia. Kalau bisa dilihat di satu garis ini, kategori wilayah pedesaan akan selalu paling bawah di antara kategori perkotaan dan campuran keduanya. Kenapa? Karena memang seperti yang kita tahu, rata-rata upah di pedesaan akan selalu lebih rendah dibanding rata-rata upah di perkotaan, karena perbedaan living cost dan gaya hidup yang berbeda di perkotaan dan pedesaan. Mungkin cukup sekian di bagian saya ini. Perkenalkan, nama saya Zela Siti Hasanah dengan NPM 10060123033. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan dashboard kesejahteraan pekerja yang bagian sebelumnya telah dijelaskan oleh Kang Zulizar. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi distribusi pengeluaran rumah tangga menggunakan barcode horizontal dengan kategori wilayah dan kebutuhan. Dapat dilihat, visualisasi ini memunculkan semua kategori wilayah dan kategori kebutuhan dengan keterangan rinci penjelasan setiap barnya dari sebelah kanannya. Sebagai berikut. Namun, kita juga bisa melihat keterangan barnya di setiap barnya seperti ini. Nilainya kita bisa lihat, kategori kebutuhan dan kategori wilayahnya juga bisa diketahui di sini. Nah, kita akan mencoba, misalkan kita di sini hanya akan mengeluarkan kategori wilayah perkotaan saja. Maka pedesaan dan pedesaan perkotaan ini checklistnya kita hapus. Maka yang keluar visualisasinya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Yang keluar hanya kategori wilayah perkotaan saja. Nah, namun pada kategori pengeluarannya kita hanya akan mengambil makanan dan non makanan saja. Maka yang total ini checklistnya kita hapus. Maka yang keluar akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita juga dapat melihat keterangan rincinya sebagai berikut yang ada di sebelah kanan ini. Tapi kita juga bisa melihat value-nya di dalam barnya ini. Seperti ini. Kita juga bisa zoom in, zoom out barnya sesuai kebutuhan. Bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya untuk kategori wilayahnya, misal kita akan memunculkan pedesaan dan perkotaan. Maka pedesaan di sini kita checklist. Dan misalnya kategori pengeluarannya hanya makanan saja, maka yang non-makanan kita checklistnya kita hapus. Maka outputnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Perkotaan dengan kategori kebutuhan makanan, pedesaan dengan kategori kebutuhan makanan. Maka barcode-nya akan seperti ini. Oke, kita kembalikan seperti semula. Ini untuk seluruh datanya. Baik, selanjutnya di sini juga sama, ada bar plot horizontal, namun dengan variabel pengeluaran rumah tangga dan rata-rata upah berdasarkan tahun dan provinsi. Nah, di sini untuk bar plot ini kita menggunakan slider untuk pergantian tahunnya dan select box untuk pergantian provinsinya. Misal kita coba, kita geser ke tahun 2017 misal, dan provinsi Lampung. Maka box plotnya akan berubah seperti ini. Dan tulisan tahunnya pun akan berganti berdasarkan yang ada di slider, yaitu 2017. Dan provinsinya udah berganti lagi jadi Provinsi Lampung. Sini dapat dilihat rata-rata upah dan pengeluaran rumah tangganya. Value-nya bisa dilihat di barnya seperti ini. Misal di 2017 kita ingin melihat Provinsi Sulawesi Utara, maka kita klik Sulawesi Utara, maka barcode-nya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya ada data frame interaktif. Di sini mengenai kesejahteraan pekerja yang ada di Indonesia. Nah, untuk kategori kebutuhan ini kita bisa menggunakan checkbox kategori pengeluaran yang ada di sini untuk memfilter data apa yang kita ingin keluarkan. Misalnya, kita ingin mengambil data makanan saja, maka checkbox di sini yang total dan non makanan kita hapus checklistnya. Maka datanya akan terfilter hanya mengeluarkan yang makanan saja seperti ini. Nah, pada data frame interaktif ini kita juga bisa mengurutkan nilai terbesar ke terkecil. Misalnya, kita ingin mengurutkan nilai rata-rata upah ini dari terbesar ke terkecil. Maka kita klik saja tanda panah ini mengarah ke bawah untuk data terbesar ke terkecil. Dapat dilihat bahwa data terbesar yaitu ada di Provinsi Papua dengan nilai rata-rata upah sekitar Rp4.105.120. Dan misal kita ingin melihat data rata-rata upah yang terkecil, maka kita klik lagi tanda panah ini mengarah ke atas. Yaitu dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata upah terkecil yaitu dengan nilai Rp1.691.040. Nah, kita kembalikan dulu datanya. Oke, dapat dilihat ya di sini ada angka 123. Berarti data ini tuh tidak muncul semua gitu. Jadi kita bisa lihat ke slide-slide berikutnya. Sini dapat dilihat ya, datanya itu dari 0 sampai 14. Maka kalau kita next, datanya akan dimulai dari 15 dan sampai 29. Begitupun selanjutnya. Ini adalah slide terakhir, itu slide ketiga. Nah, kita juga bisa langsung ke slide pertama dengan mengklik first ini. Begitupun jika kita ingin langsung melihat ke data yang terakhir, kita bisa langsung klik yang last. Oke, ini slide terakhir. Oke, kita coba akan mengeluarkan kategori pengeluaran yang non-makanan juga. Maka di sini kategorinya akan berubah yaitu makanan dan non-makanan.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 4 praktikum pemrograman untuk sains data mengenai cara pembuatan dashboard dan cara menggunakannya. Sebelumnya, kelompok saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Anzar dan akang-akang asisten yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita di masa depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam pembuatan dashboard ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.